Shalom warga kerajaan. Kita sedang mendekati dan merayakan perayaan Natal, kedatangan Tuhan yang pertama. Tetapi tentu saja itu sudah jauh dulu. Kita menantikan Natal, bukan Natal lagi tapi the second coming of Christ sebagai Raja segala Raja. Kita belajar dalam Natal yang pertama itu ada satu keluarga yang bisa menjadi satu contoh buat kita semua. Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria, tetapi Zakaria, Elizabeth dan Yohanan atau John, putranya. Zakaria artinya remembered by Yah, diingat oleh Tuhan. Oh saudaraku, puji nama Tuhan, kita sering mendengar ya beberapa tahun ini Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Tapi saya mau beritahu juga Gusti ora linglung, Gusti ora pikun, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, jadi saya mau sampaikan kalau Anda merasa dirimu tidak berarti, apalagi kalau kau menilai penghasilanmu yang hilang, mungkin ada properti dan mungkin ada orang-orang yang Anda kasihi yang juga terkena corona dan meninggal. Saya mau beritahu Tuhan tidak berubah, He still remember you. Kenapa? Sebab saudara dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tapi bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, senang gak diingat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama ada seorang ibu yang mandul, yaitu Hana. Dan dia menjerit kepada Tuhan sebab dia dipermalukan, diejek. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami seperti itu. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan dan Elkana berhubungan dengan Hana, God remember Hana. Tuhan mengingat Hana dan lahirlah Samuel, sang reformator yang merubah, yaitu dari penyembahan berhala bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku, nama Zakaria ini penting sekali. 400 tahun yang lalu sebelum dia, ada seorang nabi bernama Zakaria. Itu nabi terakhir dalam perjanjian lama yang juga mengalami aniaya. Ini zaman Herodes. Saudaraku, dunia ini sedang dikuasai oleh Herodes. Anda mungkin sedang mendengar bagaimana the Temple Mount, yaitu di mana dulu ada bait Allah, dikatakan milik kepercayaan lain. Oleh siapa? Oleh PBB. Dunia sedang seperti itu. Tetapi God remember you. Tuhan mengingat Anda. 400 tahun tidak ada firman. Siapa dipilih Tuhan? Zakaria dan Elizabeth yang setia di hadapan Allah. Elizabeth artinya the oath of Jehovah. Allah telah bersumpah. Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elisheva artinya sumpahnya Tuhan atau Tuhan telah bersumpah. El itu God sudah memberikan Sheva, perjanjian. Luar biasa. Kalau dia sudah berjanji pada Abraham, apa hubungan kita dengan Abraham? Melalui Kristus. Bukan melalui Natal tapi Golgota dan kebangkitan. Maka suatu melalui kematiannya, kutuk telah dirubah menjadi berkat. Jadi hari ini kalau engkau mungkin gak diingat oleh bosmu, engkau tidak diingat oleh para pimpinanmu, engkau seperti dilupakan. Remember, you are not forgotten. Ya, engkau diingat oleh Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya dan mulia. Karena itu jangan stres, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab God is the hope for the hopelessness. Jesus is the reason for the season. Karena itu katakan bersama saya, I'm remembered by Jehovah. Aku diingat oleh Tuhan. Senang gak saudaraku? Kalau sudah diingat oleh presiden aja senang. Apalagi diingat oleh Tuhan. Yes, Zakaria, engkau diingat oleh Tuhan. Dan Gabriel diutus untuk memberikan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang sekaligus adalah Bapa kami. Engkau Allah figur yang selalu menyertai, mendampingi, bahkan memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kehidupan kami adalah sebuah kesaksian bahwa Engkau tidak pernah gagal memelihara kehidupan kami.
Bapa, saat ini kami sediakan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Mari Tuhan, terangilah hidup kami sekali lagi dengan firman-Mu yang hidup, yang berkuasa itu ya Tuhan. Supaya kami boleh dengan yakin melangkah dalam kehidupan kami ini untuk suatu maksud, memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi tujuan hidup yang Tuhan tetapkan untuk setiap kami. Berbicaralah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan suara-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada pagi ini bisa kembali melayani dalam ibadah kita saat ini. Ya, saya ingat bulan lalu saya berbicara mengenai panggilan Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dan kita belajar dari Yeremia yang mana Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu ya dalam kehidupannya. Utamanya adalah panggilan bagi Yeremia, bahkan sebelum dia dikandung ya di rahim ibunya. Dan kita belajar bahwa memang orang percaya ya tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan ya, masih mau memukul paku yang sama supaya lebih dalam ya. Dan kali ini kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Saya beri judul firman Tuhan, He must increase, I must decrease. Ya, ada permainan kata di sini antara increase dengan decrease. Ya, increase itu artinya bertambah. Biarlah Dia Allah semakin besar, semakin bertambah, sementara aku semakin berkurang, semakin kecil. Kita tahu ayatnya terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, ini ungkapan yang kita sudah kenal sejak lama ya, dan kita tahu betul ayat ini tidak lain berbicara mengenai kerendahan hati. Lalu apa kaitannya antara kerendahan hati dengan pelayanan? Nah, saya mau sekali lagi mau mengatakan ini ya, menegaskan ini sekali lagi, kalau bicara soal pelayanan ini bukan soal pekerjaan pendeta. Ya, sekali lagi, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan melalui apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita katakan. Nah, saudara, saya mau mulai dari sini ya. Ini kutipan dari John MacArthur yang mengatakan demikian, menunjukkan hubungan antara kerendahan hati dan pelayanan. Ya, bahwasanya kerendahan hati adalah hukum yang pertama dalam pelayanan. Saya mau menggarisbawahi kata ini ya, hukum pertama-tama, hukum. Apa pengertiannya hukum? Hukum itu adalah sebuah aturan ya, di mana semua orang itu menjadi sama di hadapannya. Ya, jadi artinya yang namanya hukum itu tidak negotiable ya, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa ditawar. Di hadapan hukum semua orang sama, semua orang harus taat hukum. Ya. Jadi ini tidak boleh diganggu gugat. Lalu kemudian dia tambahkan hukum yang pertama. Sebelum kita bicara mengenai pelayanan kita ya, melalui talenta kita,
melalui usaha pekerjaan kita, melalui apa saja yang kita perbuat dalam kehidupan kita, maka ini harus ada. Dengan kata lain, kerendahan hati adalah pondasi di atas mana kita membangun pelayanan kita di hadapan Tuhan, saudara. Jadi sebabnya tidak ada pelayanan yang sejati tanpa kerendahan hati, saudara. Nah, apa itu kerendahan hati? Nah, mari coba kita gali lebih dalam ya. Saya mau pakai sebuah pernyataan yang agak membutuhkan perenungan di sini ya. Tapi jangan lama-lama renungnya ya. Cepat saja. Oke, mari kita lihat sama-sama. Kerendahan hati bukanlah memandang diri kurang, tetapi kurang memandang diri. Apa bedanya? Bisa lihat perbedaannya? Ini cuma masalah kurangnya itu loh ya, yang satu di belakang, satu di depan. Ya, perhatikan sekali lagi, kerendahan hati bukanlah memandang diri kurang. Kalau memandang diri kurang pengertiannya apa? Minder, ya, kita tidak pede. Itu yang pertama. Tapi kalau kurang memandang diri, ini berbicara soal fokus. Soal fokus. Pada saat kita melakukan ini, itu apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, mata kita tidak tertuju kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Dia yang terus menjadi fokus perhatian kita. Kalau saya bisa lakukan ini itu, semua datangnya dari Tuhan. Dia yang jadi fokus. Nah, inilah sebenarnya esensi daripada pernyataan Yohanes Pembaptis yang sangat terkenal itu. He must increase, but I must decrease. Mari sekarang kita akan belajar bersama-sama. Ada dua pernyataan yang datang dari Yohanes Pembaptis yang menjadi dasar ya, yang menjadi sumber kenapa dia bisa sampai pada tahap tersebut. Ya. Maka yang pertama, saudara, perkataan ini, aku bukan Mesias. Ya, aku bukan Mesias. Nah, saudara, mari kita melihat time frame ya, rentang waktu ya ketika Yohanes Pembaptis melayani ya. Nah, itu didahului dengan masa kegelapan ya. Ketika Maleaki berhenti melayani ya, maka kurun waktu yang panjang 400 tahun itu Allah itu seperti tutup mulut. Dia berdiam diri. Tidak mengutus seorang nabi pun untuk berbicara atas namanya bagi umat Tuhan. Betul-betul masa kegelapan, saudara. Lalu kemudian tahu-tahu muncullah Yohanes Pembaptis. 400 tahun masa tenang, sepi, gelap. Tahu-tahu, saudara, muncullah terang. Nah, ini kan kalau kita bayangkan 400 tahun itu langit di atas Israel itu gelap gulita, lalu tahu-tahu muncul sebuah bintang yang kelap-kelip begitu. Semua orang pasti akan bertanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, ketika mereka mengutus beberapa imam dan orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan kemudian bertanya kepada dia pada saat dia mulai membaptis, siapa kamu? Ya. Dan dengan tegas sekali dia mengatakan di pasal pertama dari Injil Yohanes ayat 20 dan juga di pasal 3 ayat 28. Ia mengaku dan tidak berdusta. Nah, ini sebuah penegasan ya, bahwa dia mengatakan kebenaran. Dia mengatakan apa yang sejujurnya. Katanya, aku bukan Mesias.
Ya. Lalu di pasal 3 ayat 28 diulang lagi, ya, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa Yohanes Pembaptis, dia bisa sampai pada titik di mana dia betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena pertama-tama dia sadar siapa dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Dia bukanlah Mesias. Ketika ditanya, kamu Elia, kamu nabi yang akan datang? Bukan. Aku pun juga bukan Mesias. Sebab semua orang pasti akan bertanya-tanya. Ya, kalau kita baca selanjutnya itu kan mereka kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan. Lah kalau kamu bukan Mesias, kenapa kamu membaptis? Lalu dia menjawab, siapa dirinya yang sesungguhnya? Dan dia katakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang berkata, luruskanlah jalan Tuhan. Dia bukan Mesias dan dia kenal betul siapa dirinya. Dia bukan terang itu, tetapi dialah yang memberi kesaksian tentang terang itu. Dia bukanlah juru selamat, tetapi dialah yang memperkenalkan juru selamat kepada umatnya. Saudara, nah itu sebabnya ketika dia tahu siapa dirinya, maka dia bisa melihat dengan jelas siapa Kristus. Mari kita lanjutkan di ayat 31, saudara ya, pasal yang ketiga dari Injil Yohanes. Perhatikan di sini, ya, bagaimana dia betul-betul menjunjung tinggi Kristus. Dia katakan, siapa yang datang dari atas, penunjuk kepada Kristus, adalah di atas semuanya, ya, termasuk di atas dirinya. Lalu dia lanjutkan bicara mengenai dirinya sekarang. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itulah dia. Tetapi Kristus, siapa yang datang dari surga, adalah di atas semuanya. Saudara, ini yang akan terjadi ya. Pada saat kita mengenal siapa diri kita dengan baik, maka terang Kristus itu menjadi begitu jelas di mata kita. Dialah terang Allah itu. Dialah sang juru selamat itu. Dialah sang Mesias itu. Sementara aku bukan. Aku hanyalah hamba saja. Inilah yang menjadi titik tolak. Kenapa kemudian Yohanes Pembaptis punya sikap hati yang benar di hadapan Allah. Dia rendah hati di hadapan Tuhan. Nah saudara, sama seperti kita semua, Yohanes Pembaptis juga manusia, saudara. Ya, itu sebabnya ada waktu di mana up and down itu terjadi dalam kehidupannya. Saudara, di dalam penemuan arkeologis ya yang pertemuan abad yang ke-20 ya, ditemukan itu ada sebuah bukit yang disebut dengan Makerus ya, di atas mana Herodes membangun istananya. Ya. Nah, kira-kira konstruksi bangunannya itu kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini di bagian sini ini adalah ini ya, ini yang diperbesar. Saudara. Nah, para arkeolog mengatakan bahwa kira-kira di tempat inilah tempat di mana Herodes Antipas mengadakan pesta pora, lalu kemudian Salome putri dari Herodias itu menari, ya, maka di tempat yang sama kepala Herodes dipenggal.
kepala daripada Yohanes Pembaptis. Saya koreksi ya, kadang-kadang ya saya juga manusia sama seperti Yohanes Pembaptis. Oke, di tempat di mana Salome menari, di tempat yang sama kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah, saudara, di tempat ini juga Yohanes Pembaptis dipenjara itu kira-kira 2 tahun. Ya. Nah, pada waktu itulah Yohanes Pembaptis, ya, itu di penjara pada waktu itu. Ya. Nah, kira-kira pada kurun waktu itulah ya, ketika dia kemudian mengalami masa yang sulit di dalam penjara itu, kemudian dia mulai timbul keraguan dan dia mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apakah engkau sang Mesias atau kami harus tunggu orang lain lagi? Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada fluktuasi ya, ada timbul keraguan di dalam hati Yohanes Pembaptis. Memang ya, siapa sih yang tidak pernah ragu, yang namanya manusia, apalagi sedang ditimpa dengan persoalan yang besar. Saudara, sama seperti kita, Yohanes Pembaptis juga menjadi ragu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, katakan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang yang sakit kusta menjadi tahir, bahkan orang yang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Katakan itu kepadanya. Dan waktu para murid itu kembali kepada Yohanes Pembaptis, menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus, maka diteguhkannya kembali hati daripada Yohanes Pembaptis, dan dia kembali percaya bahwa sungguh dia bukan Mesias dan Kristuslah, Yesus Kristuslah adalah sang Mesias itu, sehingga dia tetap setia bahkan ketika nyawanya dipertaruhkan, ketika kepalanya dipenggal, dia tetap pada pendiriannya, aku bukan Mesias dan dialah sang Mesias itu, sehingga hanya dia yang layak untuk menerima kemuliaan, bukan saya. Sudah kapan hari saya membaca kembali ya, senang dengan dunia musik, membaca biografi dari George Frederick Handel ya, dialah yang mengarang atau mengkomposisi ya oratorio yang sangat terkenal itu ya, Messiah ya, yang banyak sekali dinyanyikan oleh kor-kor besar di seluruh dunia. Saudara, sangat sulit karya itu untuk dibawakan, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dan menarik sekali, Handel ya punya kebiasaan setiap kali dia selesai dengan karya komposisinya, maka dia selalu akan membubuhkan 3 huruf ini. Ini huruf S, ini huruf D, dan huruf G. Ya. Singkatan dari Soli Deo Gloria. Lalu dia bubuhkan namanya GFH, George Frederick Handel. Saudara. Ya, dan kita tahu Soli itu artinya only, ya. Deo itu Allah, glory itu kemuliaan. Jadi pengertiannya glory to God alone. Saudara. Nah, saya kira Handel di sini sejalan dengan Yohanes Pembaptis. Ketika dia mampu menghasilkan karya-karya besar yang disebut dengan masterpiece, mahakarya. Seluruh dunia begitu kagum dan menghargai karya-karyanya. Tetapi dia sadar betul bahwa sesungguhnya bukan dia, tetapi Allah yang patut dimuliakan. Amin, saudara. Dan saya kira inilah sejatinya yang namanya pelayanan.
Apapun pencapaian kita, saudara, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, melalui hidup kita, saya kira pada akhirnya kita harus membubuhkan kata-kata yang sama. Soli Deo Gloria. Bukan saya, tetapi Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku adalah sahabat mempelai. Nah, mari kita kembali kepada masa pada saat Yohanes Pembaptis melayani, ya. Kalau kita melihat dari kurun waktunya, ya, kronologi waktunya, maka jelas Yohanes Pembaptis lebih dulu melayani daripada Tuhan Yesus, ya. Dia sudah membaptis, dia sudah berkhotbah, dan orang-orang dari Yerusalem, Yudea pada berdatangan untuk mendengarkan dia dan memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Sementara Tuhan Yesus 30 tahun masih berada di Nazaret, saudara. Nah, pada saat kemudian saatnya tiba, Tuhan Yesus kemudian mengerjakan apa yang disebut dengan public ministry, ya. Dia melayani di hadapan khalayak ramai, di hadapan umum, saudara. Maka pada waktu itulah ketika Yohanes Pembaptis menyaksikan Tuhan Yesus, maka kemudian dia mengatakan, inilah anak domba Allah. Dan dia mengarahkan seluruh pengikutnya untuk mengikut Yesus dan bukan mengikut dia. Saudara, itu yang terjadi, dan saya percaya itu bukan perkara yang mudah. Seorang yang sudah membangun popularitasnya sedemikian rupa dan sekarang rela untuk menyerahkan semuanya itu kepada seorang yang lain, itu bukan perkara yang gampang. Dan itu dihadapi oleh murid-murid Yohanes Pembaptis, saudara. Mari kita lihat ayatnya sekarang, 25, 26 terlebih dahulu kita baca. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, ini apa? Ini jelas sekali, ini merupakan protes dari murid-murid Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis gak ada masalah dengan itu. Karena dia sadar siapa dirinya dan dia tahu siapa Kristus. Sehingga sudah selayaknya dia meminta, dia menyuruh, dia memerintahkan para pengikutnya untuk datang kepada Kristus. Saudara. Tetapi bagi murid-murid Yohanes, mereka tidak rela kalau semua orang meninggalkan gurunya dan pergi kepada seorang yang lain, saudara. Ada cemburu, ada iri yang mulai muncul di hati mereka. Tetapi perhatikan di sini, apa yang membuat para murid Yohanes iri dan cemburu? Justru itulah yang membuat Yohanes bersuka cita. Ini kan aneh, saudara, ya. Apa yang membuat orang lain jadi cemburu dan iri hati? Justru itulah yang menjadi sumber sukacita yang besar bagi Yohanes Pembaptis. Lanjut ayat yang ke-27 dan 28. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Apa sih, saudara? Saudara sebut apa saja yang ada di tangan saudara. Semua itu dikaruniakan dari Tuhan. Termasuk Yohanes Pembaptis sadar panggilannya, perannya dalam kerajaan Allah. Itu juga datang dari surga, dari atas. Pemberian daripada Allah.
Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah, kemudian di ayat 39, nah disinilah kemudian dia memberikan sebuah ilustrasi yang sangat pas sekali ya dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu, saudara. Dia mengatakan yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Lalu perhatikan di sini ya, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, pernikahan orang Yahudi itu bukan satu hari ya, tetapi biasanya diadakan 1 minggu penuh. Ya, 1 minggu penuh. Ya, perayaan yang besar dan menjadi sebuah hiburan sebenarnya ya. Karena waktu itu belum ada televisi, belum ada internet, belum ada CD ya untuk dengar musik dan sebagainya. Jadi kalau orang mengadakan sebuah pernikahan itu sebuah hiburan yang besar buat mereka. Ya. Dan peran dari sahabat mempelai laki-laki itu sangat besar. Ya. Dialah IO-nya, ya, dia yang mengatur segala sesuatu, mempersiapkan bahkan berbulan-bulan sebelumnya, detailnya disiapkan, rumah yang mau dipakai untuk mengadakan pesta itu dipersiapkan dengan sangat baik. Dan puncaknya adalah ketika dia menghantar mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Pada waktu itulah sukacitanya itu melimpah-limpah dalam dirinya. Dan dia menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan panggilan di dalam kehidupannya. Panggilannya bukan untuk menjadi pusat perhatian, menjadi fokus ya, supaya orang memperhatikan kehidupannya dan datang kepada dirinya, tidak. Tetapi panggilannya adalah untuk membawa orang-orang berdosa supaya dapat diselamatkan oleh korban anak domba Allah itu. Dan ketika dia melakukan apa yang menjadi perannya, maka pada waktu itulah dia memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan pada waktu itulah dia akan bersukacita. Saudara, saya kira ini adalah teladan yang sangat baik untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita kerjakan, saudara, di dalam bisnis kita, di dalam hubungan-hubungan kita, apa saja yang keluar dari mulut kita, kalau itu sampai memuliakan Allah, kalau itu sampai meninggikan Tuhan, maka disitulah letak sukacita kita. Bukan ketika orang memuji-muji kita, bukan ketika orang akan menghormati kita sedemikian rupa, lalu kita bersukacita, tidak, saudara. Ketika orang kagum dengan karya Allah di dalam dan melalui hidup kita, disitulah sesungguhnya sukacita yang sejati itu seharusnya nampak, saudara, dalam hidup kita. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Andrew Murray ya. Dia menambahkan di sini, menegaskan kembali bahwa kerendahan hati tidak lain adalah menyurutnya diri di hadapan Allah yang adalah segalanya, saudara. Inilah pelayanan yang sejati. Semakin kita tidak nampak dan Allah yang menjadi segala-galanya, itulah sebenarnya esensi dari kerendahan hati.
Saudara, dan ini menjadi ancaman buat kita sebenarnya. Ketika dunia kita masuk ke era digital ya, semua orang mau tampil di situ, semua orang ingin diperhatikan, semua orang ingin menjadi fokus perhatian, semua orang ingin dipuji-puji dengan apa yang kita tampilkan ya melalui media sosial itu. Saudara, harus berhati-hati. Dulu saya senang banget ya kemana-mana, kalau sudah di airport foto cekrek upload Facebook. Waduh, puji Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Seneng rasanya sudah. Sebentar-sebentar kalau ada like tak delok sopo sing nge-like iki ya. Hatinya langsung seneng gitu. Nanti kalau enggak ada yang nge-like susah hatinya nih susu. Kok titimen ini, ada yang salah ini, apa ini? Kurang, cari duren dulu. Ya, biasanya kalau postingannya duren baru kemudian rame. Ya, tetapi siapa pertanyaan yang jadi pusat perhatian? Seharusnya bukan kita. Kita harus rela, makin hari kita semakin tidak nampak, supaya Kristus semakin nampak dalam dan melalui hidup kita. Saudara, ada seorang pengkhotbah yang saya sangat kagumi, namanya Francis Chan. Ya, dia ini darahnya Chinese, tapi lahirnya di California, Amerika Serikat. Nah, cuma kisah yang sangat menyedihkan sekali pada saat dia dilahirkan, pada saat yang sama ibunya kehilangan nyawanya. Dalam kondisi yang sulit, papanya harus bawa dia kembali ke China, ya. Lalu akhirnya 5 tahun tinggal di China. Setelah itu ambil keputusan untuk kembali ke California lagi, ya. Dan ayahnya terkenal sebagai seorang yang cinta Tuhan, dan dialah yang menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Dan bersama dengan istrinya, merekalah yang kemudian merintis gereja yang diberi nama Cornerstone Church, ya, gereja batu penjuru di California. Nah, karena beliau ini ya, kalau nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ada waktu, kalau bisa berbahasa Inggris, coba dengarkan khotbah-khotbahnya beliau ini. Seorang yang sangat komunikatif ya, kalau ngomong itu seperti sudah lupa segala-galanya, orang seperti sampai terbius begitu dengerin dia khotbah itu. Saudara, dan sudah dapat dipastikan dalam kurun waktu yang cepat, gerejanya bertumbuh dengan luar biasa. Dalam kurun waktu 10-12 tahun, jemaahnya sudah 6.000 orang dan terus bertambah dan terus bertambah. Sampai suatu saat dia mulai merenung. Dan dia melihat ada satu masalah yang besar di gerejanya. Dan dia mengatakan, salah satu masalah di gereja kami adalah bahwa orang datang untuk mendengar Francis Chan ketimbang mendengar suara Roh Kudus. Wow, sampai pada tahap itu, saudara. Lalu akhirnya, sekalipun berat, dia mengambil keputusan yang sangat radikal sekali. Dia ambil keputusan untuk meninggalkan gerejanya yang dia besarkan itu. Dan sekarang dia melayani di kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah, hanya 12 sampai 20 orang saja. Dan dia mau supaya orang-orang yang dia bimbing, fokusnya itu bukan kepada Francis Chan, tetapi hanya Allah saja yang patut ditinggikan, saudara. Wow, saya mendengar beliau bersaksi dalam sebuah wawancara di YouTube. Saudara, saya hancur hati dan saya mengatakan ini sesungguhnya adalah pelayanan yang sejati. Inilah sesungguhnya kerendahan hati di hadapan Allah itu. Ketika
Francis Chan merelakan untuk mengesampingkan apa yang sesungguhnya diinginkan banyak orang. Popularitas, ketenaran, nama besar. Dan dia rela untuk melepaskan itu. Supaya Kristus semakin besar. Dia semakin bertambah. Dan aku semakin berkurang. Saudara, sebuah tantangan yang besar buat kita. Saya berdoa kiranya sikap hati yang seperti inilah yang kita akan kembangkan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan kita, tetapi Dia yang patut dimuliakan. Tuhan, ajar kami seperti bintang di langit. Kami sadar terang kami tidak akan cukup untuk menerangi dunia ini. Terang kami itu begitu kecil. Dan ketika matahari terbit, maka sudah sepantasnya kami tidak lagi tampak. Tetapi matahari itulah yang akan menguasai segala sesuatu. Dan demikianlah ya Tuhan, kiranya hidup kami akan menjadi seperti itu. Hanya Kristus saja, hanya Allah saja yang patut ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami dengar pada siang hari ini. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah melalui kekuatan daripada Roh Kudus firman-Mu ini boleh kami terjemahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Dan demi nama-Mu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.